Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat donatur, kembali berjumpa pada siang hari ini dengan Abdul Aziz, Lembaga Milik Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Perwakilan Kepulauan Riau. Saat ini saya berada di Pulau Panjang Barat, RW 05 RT 01 Kelurahan Setokok Bulang, Batam, Kepulauan Riau. Tepat pada hari Jumat yang penuh berkah di 11 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2021, kami kembali menggambarkan salah satu program kita yang sangat urgen. Pada hari ini adalah program bedah rumah dari Ibu Salbiah ya, yang beralamat di Pulau Panjang ini. Kami sampaikan bahwa program ini adalah salah satu program bantuan ya sosial berupa hunian yang kita berikan kepada mereka yang berhak untuk bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, salah satunya adalah Ibu Salbiah. Kami sampaikan bahwa ibunda kita ini, beliau di sampingnya Pak Rahman, salah satu tokoh masyarakat kita di sini, adalah salah satu warga dan penduduk Muslim di pulau ini, di mana rumah yang beliau tempati sebagaimana yang tampak di belakang kita ini sudah kurang lebih 9 tahun yang lalu ya mengalami kebakaran hebat, dan selama itu pula beliau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Artinya dalam kurun waktu tersebut beliau harus berpindah dari rumah saudara ke rumah saudara yang lain ya, karena ujian ini begitu beruntun sekitar tahun 2012-an. Sekitar tahun 2012 diawali dengan meninggalnya daripada suami beliau pada saat itu ya. Kemudian hanya kisaran beberapa hari ya Bu Salbiah, kemudian rumah ini juga kembali mengalami cobaan dengan terbakar, di mana waktu itu memang di pulau ini masih mengandalkan pelita ya. Ya qadarullah mungkin, kemudian Allah berkehendak lain, kemudian rumah itu yang kita saksikan saat ini hanya tinggal puing-puing saja ya. Saat itu terbakar dan saat itu pula tidak ditempati hingga saat ini ya. Dan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini ya, Baitul Mal Hidayatullah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat ya, sehingga kami turun ke sini beserta para tim, bahkan ditemani oleh dai-dai tangga kita, Ustaz Darmasa, dan juga rekan-rekan dan tokoh masyarakat lainnya, meninjau langsung dan kita realisasi langsung kegiatan program untuk bedah rumahnya, karena kita targetkan bisa selesai sebelum Lebaran. Dan ini adalah kado terindah yang akan kita berikan kepada Ibu Salbiah beserta keluarga, anak-anaknya ya, di mana beliau ini harus berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya selama kurang lebih 9 tahun ini ya. Ini adalah kado yang terindah sebagai bentuk komitmen persaudaraan kita semua Muslim. Apapun yang dirasakan, penderitaan dirasakan oleh saudara Muslim kita lainnya, maka kita sebagai Muslim lainnya wajib untuk menolongnya. Dan realisasi itu ya telah kita laksanakan pada hari ini dengan memberikan bantuan bedah rumah kepada Ibu Salbiah. Dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan para donatur yang selama ini senantiasa mempercayakan donasinya, baik zakat, infak, sedekahnya melalui Baitul Mal Hidayatullah. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini adalah momentumnya untuk berdonasi, baik itu menunaikan zakat mal ya, zakat profesi, dan aneka zakat lainnya, dan juga impak-impak terbaiknya ya. Insya Allah BMH secara komitmen ya, dengan disiplin disiplin pelaksanaan yang super ketat dengan menulis auditor dan sebagainya. Insya Allah amanah Bapak Ibu sekecil apapun dan sebesar apapun akan kita sampaikan kepada yang berhak menerima, sebagaimana yang kita realisasikan untuk Ibu Salbiah beserta keluarga senilai kurang lebih 50 juta untuk program bedah rumah ini. Insya Allah selama Ibu Salbiah beserta keluarga menempati rumah ini dan juga mendukung untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pahalanya mengalir bagi kita semua. Ya, baik, di sini saya
Ibu Salbia langsung atau diwakili ini? Ini sini, adik putri sini. Sini. Ini adalah putri, anaknya beliau, ya. Ini putri saat ini ya sudah seperti ini besarnya. Ya, ketika waktu itu katanya rumah terbakar masih umur berapa nih? 12 tahun. Umur 12 tahun. Berarti 12 tahun tambah 9 tahun. Berarti 20 tahun, Masya Allah. Ini dari 12 tahun tidak menempati rumahnya lagi, harus berpindah dari rumah saudara ke saudara yang lain. Ya kan? Tapi alhamdulillah tetap sabar ya Mbak Fitri. Ya, ibu juga Masya Allah, saya terenyuh sekali. Masya Allah Ibu Salbia, ya. Ya. Dalam kesendiriannya, ya. Seorang ibu tangguh, ya, ibu tangguh dan hebat di tengah kondisi keterbatasan kehidupan di pulau ini, ya. Beliau bisa berjuang seorang diri, ya, tanpa didampingi oleh seorang suami, mampu membesarkan seorang anak, ya, yang insya Allah soleha, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Mbak Putri. Ya, kini sudah beranjak, bukan lagi remaja tapi kemudian sudah beranjak dewasa, dan insya Allah segera akan berbakti kepada orang tuanya, mungkin dari sisi yang lain, ya. Tapi terlepas itu, salut kita semua atas perjuangan Ibu Salbia, ya. Selama ini hampir 9 tahun, ya, tidak memiliki tempat tinggal Bapak Ibu, ya, dan juga punya tanggungan untuk membesarkan seorang anak, seorang diri tentunya. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut seperti apa kondisi kehidupannya mereka saat ini selama ini. Ya, ya, Adik Putri, bisa diceritakan sedikit seperti apa kronologis sehingga rumah ini terbakar dulunya? Penyebab terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini Putri Pertiwi sebagai ananda dari Ibu Salbia. Iya, agak keras sedikit. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Baitul Mal Hidayatullah, itu BMH, dan juga para sahabat BMH, para donatur yang sudah banyak membantu kami untuk merenovasi ataupun membedah rumah kami ini. Jadi semenjak almarhum ayahanda saya meninggal pada tahun 2012, rumah ini terbakar. Dan sekitar 9 tahun yang lalu itu penyebabnya itu saya kurang tahu juga, tapi saya pun pasrah saja, karena mungkin ataupun dulu karena masih menggunakan pelita yang terbuat dari minyak tanah, mungkin itulah penyebabnya sehingga rumah ini pun terbakar, karena dulu rumah ini banyak diisi oleh perabot-perabot yang sangat mudah untuk terbakar. Ya, kalau bisa juga disebutkan sedikit dulu, itu kan selisihnya sekitar berapa lama antara terbakarnya rumah dengan meninggalnya ayahanda, Putri? Jadi meninggalnya ayahanda itu sekitar tahun 2012, lebih kurang 1 bulan atau 2 bulan setelah. Jadi ayah meninggal, ya, meninggal lebih dulu, sekitar 1 bulan kemudian rumah terbakar. Masya Allah. Dan waktu itu pun Putri baru umur 12 tahun waktu itu, ya. Ayahanda meninggal, ibunda pun jatuh sakit. Oh ya Allah. Ini Masya Allah. Subhanallah, itu sangat banyak hikmahnya yang membuat kita semakin bertakwa, sabar untuk menghadapi segala cobaan ini. Oh, jadi beruntun 3 kali ya, ayah meninggal, kemudian rumah terbakar, ibu jatuh sakit. Waktu itu jatuh sakit apa kira-kira waktu itu? Sempat stroke. Masya Allah. Bayangkan sempat stroke. Stroke adalah memang sebuah penyakit yang masih jarang untuk kemudian bisa sembuh secara total. Tapi kemudian Allah berkehendak lain. Mungkin karena memang Ibu Salbia adalah menjadi tulang punggung untuk harus membesarkan seorang anak yang soleha ini.
Kemudian Allah bisa menyembuhkan beliau dan berjuang untuk membesarkan putrinya ya, Masya Allah. Tapi sedikit lagi Putri, waktu itu ibu sedang dalam keadaan sakit, tidak punya tempat tinggal. Jadi seperti apa waktu itu kondisi kehidupan keluarga? Harus tinggal di mana? Kemudian bagaimana untuk biaya kehidupan gitu sehari-hari? Jadi setelah ibu sakit, ibu diurus oleh nenek. Saya pun tinggalnya dari rumah saudara ke saudara yang lain. Oh, berpindah-pindah gitu ya, Masya Allah. Hingga saat ini? Iya, hingga Ya Allah. Ya, seperti itu ya, apa namanya, cobaan ya, kehidupan yang dialami oleh Ibu Salbia beserta putrinya, ya kan, sejak 9 tahun lalu. Waktu itu putri masih berusia 19 tahun, harus hidup nomaden ya, harus ketika waktu itu berumur 12 tahun ya Bro ya. Sekarang dalam perjalanan kurang lebih 9 tahun ya, hidup sabar, penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Putri, ya kan. Tapi kami kabarkan bahwa Ibu Salbia juga kami menyaksikan bahwa memang beliau adalah seorang yang penuh dedikasi dan tanggung jawab ya, sebagai seorang ibu dan sekaligus sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ya, saya menyaksikan beliau punya usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan ya di pinggir jalan daerah wisata, salah satu objek wisata di Kota Batam ini. Insya Allah setelah renovasi rumah ini ya, sebagai wujud lanjutan pemberdayaan, maka insya Allah BMH juga akan menyambangi ke lokasi di mana Ibu Salbia nanti akan berjualan. Ya, kita akan berupaya berikan modal ya, sehingga setelah rumah bisa ditempati dengan nyaman, kemudian kondisi kehidupan ekonominya juga bisa segera pulih. Ya, maka kami sekali lagi ucapkan terima kasih dan dukungan ya sebesar-besarnya dari para donatur yang selama ini mempercayai BMH ya untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari Bapak Ibu. Ini adalah salah satu potret keluarga yang mendapatkan penyaluran daripada donasi Bapak Ibu semuanya. Oke, Adik Putri ya bisa kembali. Sekali lagi pesan saya, sekarang Putri sudah dewasa, sekarang giliran Putri yang menjaga ibu ya, menjaga ibu. Ini putranya. Ya, berbakti sebaik-baiknya juga, putranya juga ya, dijaga ibunya. Ya, ibu telah berjuang untuk membesarkan Putri dan kakak abangnya ya. Ya, sekarang kalian giliran untuk kemudian berbakti. Kalaupun nanti sudah berkeluarga, maka jangan dilupakan ibu. Ya, nanti Putri tinggal di mana? Ibu di sini. Ditengok. Ya, kembali. Baik, Bapak Ibu. Sini saya bersama Pak Rahman juga. Bapak Rahman. Jadi beliau ini penanggung jawab program pembangunan renovasi atau bedah rumah dari Ibu Salbia ini. Saya disampaikan sedikit Pak Rahman. Ini kan waktunya antara April sampai Mei. Cukup lama Pak Rahman. Kira-kira bisa disampaikan target kita bisa ditempati sebagai kado dan hadiah lebaran terindah untuk Bu Salbia pada bulan suci Ramadan ini. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya amankan pembicaraan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BMH Baitul Hidayatullah, karena ini adalah proyek yang paling terbesar yang saya laksanakan di Batam ini, di Kepri, yang saya laksanakan pada hari ini. Kenapa ini saya katakan proyek yang paling terbesar? Karena hari ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, BMH menitipkan kepada saya, memberi kepercayaan untuk melaksanakan proyek seorang janda, anak yatim, hidup sebatang kara oleh orang tuanya, dua beradik. Bagi saya inilah proyek yang paling terbesar dalam kehidupan saya untuk melaksanakan ini. Untuk itu, sebagai perwujudan kado yang paling terbesar untuk keluarga Ibu Salbia dari BMH Baitul Hidayatullah, proyek ini akan kita selesaikan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini, insyaallah. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Ya, insyaallah Bapak Ibu, itu adalah komitmen dari Bapak Rahman sebagai penanggung jawab daripada program bedah rumah
Ibu Salbiah. Ya, seminggu sebelum Ramadan, insya Allah launching pemakaian rumah ini akan kita serahkan secara resmi kepada Ibu Salbiah sekeluarga untuk pemakaiannya. Sekali lagi, seminggu sebelum Lebaran. Mohon maaf, kami ralat bahwa insya Allah tadi demikian komitmen dari Bapak Rahman selaku tokoh masyarakat dan juga penanggung jawab untuk kegiatan ini, berkomitmen bahwa seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka rumah ini akan kita hadiahkan sebagai kado terbaik untuk menyambut hari kemenangan di Idul Fitri nanti kepada Ibu Salbiah sekeluarga. Dari kami sekian, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya alhamdulillah terima kasih kami kepada BMH yang mana bersusah payah membantu Ibu Salbiah, yaitu ibu tangguh dalam melaksanakan 2 orang anaknya membesarkan dari kecil hingga pada hari ini nampak dambaannya. Pada hari ini juga BMH sangat bertanggung jawab membantu beliau. Orang berkata beli selasih di Nagoya, jangan lupa membeli kain. Terima kasih kepada BMH membantu orang yang miskin.